selamat bertemu ya, selamat berjumpa di podcast kita. Ini adalah kali pertama, nama podcastnya adalah Obras, Obrolan Rajikin. Dan akan saya pandu sendiri, saya Ahmad Rajikin, dalam setengah jam ke depan. Nah, kali ini kita akan mengulik tentang seputaran Ramadan bersama narasumber kita dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan beliau ini juga selaku Ketua Komisi 4 yang membidangi tentang ekonomi dan sumber daya alam. Beliau adalah Haji Ahmad Rasid. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Mungkin Anda lewat sedikit. Siap. Saya bukan Ketua Komisi 4. Komisi 2. Komisi 2 yang berita ekonomi dan sumber daya alam. Kepleset, Pak. Oke, dan gimana deh Pak Ramadan tahun ini? Dan apa juga kesibukannya di DPRD? Mungkin apa hal-hal yang baru dilakukan? Mungkin reses atau kunjungan kerja gitu? Saya kira hal-halnya biasa saja. Karena sesuai dengan tupoksi kita, karena menyangkut masalah ekonomi, kita juga berharap bahwa masyarakat kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tidak terganggu oleh hal-hal seperti misalnya kenaikan bahan pokoknya melonjak atau ada hal-hal lain yang bersifat keamanan dan lain segala macam yang bisa mengganggu masyarakat kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita juga melakukan kunjungan ke beberapa pusat perbelanjaan di daerah Sampit. Juga kita di daerah Kapuas, karena kita ingin mengetahui apakah ketersediaan pangan untuk bulan Ramadan ini sudah cukup atau tidak. Demikian juga dengan masalah kenaikan harga dan lain segala macam. Dan alhamdulillah sepertinya data yang kita terima itu bahwa ketersediaan pangan memadai juga, cukup lah begitu kan. Dan lagi harga pun tidak banyak berubah, hanya ada beberapa komoditi yang ada kenaikan sedikit-sedikit. Jadi oleh sebab itu kita berharap jangan sampai hal-hal yang demikian menimbulkan keresahan masyarakat kita. Terus kayak misalnya kayak LPG gitu juga aman Pak di daerah-daerah Sampit, Kapuas? Ada beberapa daerah mana yang ada kekurangan, tapi setelah kita berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, nah sepertinya pihak pemerintah juga cepat mengantisipasi masalah tersebut ya. Oleh sebab itu kita berharap begitu kita turun ada masalah, kita koordinasi, hal tersebut segera ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi misalnya ada kenaikan-kenaikan sedikit itu agak wajar Pak ya, kan Iya. setiap Ramadan Iya, kan kayak biasa. musiman harganya. Biasa. Biasa lah Pak ya. Asalkan jangan terlalu melonjak tinggi Pak ya. Tapi kalau masalah tadi apa kelangkaan juga aman Pak ya? Nggak ada yang berarti kayak kosong itu nggak ada Pak ya? Sementara masih aman. Masih aman. Ada kenaikan itu kayak telur dan lain segala macam itu kan, itu karena kebutuhan bulan Ramadan ini meningkat. Banyaknya permintaan. Banyaknya karena ada kue-kue Ramadan yang tadinya Yang membutuhkan Ya. bahan dasarnya telur. ya Oke, dan ada reses juga Pak ya? Ada kunjungan kerja juga ke daerah kayak katanya baru-baru ke Kalsel Pak? Ada? kemarin kita baru pulang dari Kalsel, yaitu tadi berkaitan dengan masalah koordinasi dengan pemerintah Kalimantan Selatan. Karena sebagaimana kita ketahui juga Kalimantan Tengah ini kan selalu ada keterkaitan dengan Kalimantan Selatan. Nah contoh saja ada beberapa bahan pokok kita yang harus mendatangkan dari Kalimantan Selatan, termasuk juga dengan hewan ternak selama ini kan. Nah jadi oleh sebab itu kita melakukan koordinasi supaya peredaran itu bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan-hambatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi setelah kunjungan kerja balik lagi ke sini, sekarang sibuknya di sini apa Pak? Apa pembentukan perda atau apa seperti apa? Tadi barusan kita rapat, ada beberapa perda yang harus kita laksanakan, yang harus kita bahas. Ada banyak perda yang dibahas selama ini. Nah, sebagaimana biasa ya kita melaksanakan tugas-tugas yang demikian. Terus Pak, di bulan Ramadan juga, sebenarnya perkembangan UMKM nih Pak, kan bermunculan nih, makin ramai juga kan pasar-pasar Ramadan. Kalau dari Komisi 2 sendiri Pak, menyikapinya kan membidangi tentang ekonomi nih Pak. Dukungannya seperti apa Pak untuk UMKM yang sekarang
berkecimpung ya untuk berjualan di pasar-pasar Ramadan? Atau himbauannya lah gitu kan, untuk misalnya kan ada banyak deh Pak, misalnya adanya karena ingin mencari untung misalnya kan, terus tapi mengabaikan kesehatan, tidak sesuai BPOM lah. Kalau dari Dewan sendiri Pak, dorongannya seperti apa untuk masyarakat? Oh, kita juga minta kemarin dengan pihak pemerintah terkait agar melakukan pengawasan yang baik lah pada pasar itu, karena biasanya menjelang hari-hari raya seperti Ramadan ini akan ada banyak obral barang yang hampir kedaluarsa. Nah, jadi kita minta kepada pemerintah supaya melakukan pengecekan Seperti sidak gitu Pak ya? ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, karena ada banyak barang komoditi yang dijual pedagang nakal itu, tapi tidak semua pedagang nakal ya. Ada pedagang nakal yang sudah pedagang itu yang sudah hampir expired juga masih dijual ke masyarakat. Dan kadang-kadang masyarakat tidak melihat karena melihat harga miring. Nah, lantas masyarakat membeli padahal tergiur. Ya, sendiri kan. Nah, kita juga kemarin mengimbau dengan pemerintah daerah di Katingan, karena di sana kan ada banyak ternak juga, kemarin bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak mendatangkan ternak dari Jawa Tengah sementara. Karena ada penyakit yang baru ini apa istilahnya terdapat di Jawa Tengah. Kalau dulu kan ada PMK, penyakit mulut dan kuku. Untuk sapi ya. Ya, ini ada lagi kluster baru. Nah, kita berharap sementara mereka tidak memasukkan ternak dari Jawa Tengah sementara. Sementara keadaannya sudah tertangani dan baik nanti kan. Berarti aman Pak ya? Sudah dilakukan, ditahan Pak ya? Tidak masuk. Baik, pemirsa Sampai TV dan penonton yang ada di podcastnya Obras, Obrolan Rajikin. Nah, kita tadi sudah sedikit mengulik tentang seputaran tentang Ramadan ya, tentang pasarnya, tentang stabilitas harga dan juga stok barang yang untuk di wilayah Kalimantan Tengah. Beliau mengatakan bahwa sejauh ini aman dan stabilitas harga juga terjangkau. Mungkin ada beberapa sedikit yang naik, tapi tidak melonjak ya, masih di batas kewajaran. Nah, kita sudah mengulik itu sedikit, tapi kita belum nih mengulik profil beliau. Beliau ini dulunya seperti apa, atau sejak kapan memulai di dunia politik atau menjadi legislator. Kita akan menguliknya setelah pesan-pesan berikut ini.